Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi dengan channel saya Agustiawan. Saya mau memberikan suatu informasi bagi teman-teman yang belum mengalami perbaikan, yang menghambat. Kenapa kok nggak bisa sembuh-sembuh? Itu ada faktornya yang membuat tidak bisa sembuh. Yang pertama itu dari pikiran kita. Soalnya asam lambung itu nggak bisa langsung sembuh instan. Jadi pikiran itu harus dikontrol. Jangan selalu ketakutan. Latih keluar rumah. Meskipun badan nggak kuat, lemes, itu karena faktor pikiran kita yang nggak bisa mengontrol. Pikiran kita itu harus selalu fokus pada kegiatan yang kita jalani. Apabila ada sensasi waktu kita keluar ke tempat ramai, ya hadapin aja, jangan lalu merasa cemas terus kita balik lagi. Hadapin aja, itu harus dihadapin. Itu cara terapi untuk melatih mental kita agar kita kuat lagi. Setelah kita bisa berlatih, terus mental kita menguat, otomatis asam lambung itu stabil, posisinya stabil. Jadi yang esofagus atau lambung yang luka itu bisa meregenerasi selnya yang rusak-rusak itu. Kalau kita terus cemas, terus kita selalu kayak kita itu keliengan, jalan kaki keliengan, terus pikiran cemas, langsung lemes. Terus kita itu selalu terbawa suasana sensasi yang nggak bakalan sembuh. Cara satu-satunya ya masa bodoh aja. Bagi teman-teman yang belum sembuh, harap melatih pikirannya. Jangan selalu terbawa suasana. Dikit-dikit merasakan gini udah cari-cari searching di internet tentang penyakit ini, dada berdebar mencari di internet. Terus ada berita di internet itu kayak tanda-tanda sakit jantung, akhirnya ketakutan juga karena orang yang terkena asam lambung itu nggak bisa berpikir kayak orang normal. Memang nggak bisa, soalnya saya itu pernah mengalami, saya memahami apa yang ada di pikiran orang yang terkena asam lambung. Pikirannya itu selalu negatif. Gini loh, bagi teman-teman yang penasaran kok sakit gini, kok nggak sembuh-sembuh, coba periksa ke dokter spesialis. Apabila udah didiagnosa, terus dicek darah, USG atau dan sebagainya, terus kata dokter semuanya normal, udah nggak usah berpikiran negatif. Terus pasti dokter itu memberi saran agar tidak selalu cemas, pikiran nggak terlalu terbebani dengan penyakit. Kan dokter udah mau ngasih saran. Tapi orang yang sakit asam lambung itu nggak pernah percaya, padahal dokter itu lebih pintar daripada kita. Soalnya dia itu sekolahnya memang dia itu tentang penyakit, ya itu penyembuhan penyakit. Kita harus percaya sama dokter. Terus kenapa kok minum berobat nggak sembuh-sembuh? Kayak saya dulu nggak bisa sembuh karena pikiran saya itu selalu cemas, selalu ketakutan, ya itu nggak bisa sembuh. Padahal kalau kita mau minum obat dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan, kan obat itu kan ada jangka waktu konsumsinya, pasti sembuh karena bisa mengontrol pikiran. Jadi ada orang yang minum obat kok bisa sembuh, ya iya, dia itu pikirannya kuat, mentalnya itu kuat, dia itu segera memahami caranya sembuh. Bagi teman-teman yang belum bisa sembuh, dengerin, pahami apa yang saya informasikan. Coba latih pikiran, biar nggak selalu terbawa suasana, rasa keliengan, rasa pusing, takut ntar terjadi penyakit gini. Akhirnya cari di internet berita-berita tentang penyakit ini, tanda-tanda gini.
Akhirnya ketakutan, malah negatif pikiran itu nggak bisa menyaring informasi yang positif. Jadi bagi teman-teman yang belum sembuh, coba berlatih keluar rumah aja. Terus saya saranin tiap pagi itu olahraga. Meskipun nggak olahraga berat nggak masalah, yang penting berkeringat. Berjemur kalau ada panas berjemur. Terus makannya itu harus teratur, tidurnya juga teratur. Meskipun tidurnya masih sulit, itu dilatih aja. Sebelum tidur bisa mendengarkan kayak lagu-lagu yang menenangkan hati atau bersolawat atau berdoa dan gimana aja terserah, pokoknya bisa membuat hatinya tenang, pikiran nggak melayang kemana-mana. Meskipun sensasi itu banyak, dada berdebar, keliengan, sesak nafas, coba tidurkan aja. Itu percaya kalau pikiran kita bisa melawan itu semua, pikiran yang jelek-jelek itu dihilangin sedikit demi sedikit, pasti akan sembuh. Jadi jangan merasa kok nggak sembuh-sembuh, itu sembuhnya itu memang bertahap, nggak bisa langsung instan sembuh. Gitu loh, bagi kakak yang ada di Pasuruan yang meminta dibuatkan video, saya eh, memberikan informasi ini agar dipahami. Pokoknya terus minum air hangat, lakukan terapi-terapi yang saya terangkan di video-video saya agar cepat membaik, dan itu harus bersamaan dengan pikiran kita. Pikiran kita nggak boleh terus-terusan terbawa suasana sensasi-sensasi, nggak bakalan sembuh, Kak. Jadi kita itu kalau seumpamanya kita sensasinya berdebar-debar terus pikiran cemas, itu segera alihkan. Caranya mengalihkan ya cari aktivitas yang menyenangkan. Atau bisa juga kita cari teman untuk ngobrol. Itu yang menghambat kita nggak bisa sembuh-sembuh, ya itu dari pikiran kita sendiri. Terus lingkungan, bagi yang sakit asam lambung, memang banyak orang melihat kita itu nggak seperti orang sakit. Jadi kita itu nggak usah selalu mengeluh kepada orang, kepada keluarga. Karena apa? Memang asam lambung itu penyakit yang tidak berbahaya, cuman sensasinya yang menakut-nakuti, seperti kita itu mau gimana ya? Mau mati, seperti mau mati. Kayak sakitnya itu parah banget, itu tipuan pikiran kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa memerangi pikiran kita sendiri. Posisi kita itu, kita ini memiliki pikiran negatif dan positif. Kita ini yang menjalankan pikiran positif. Kalau mau sembuh ya perangin pikiran negatifnya. Caranya yaitu cari kesenangan aja. Kalau kita udah berusaha, kita sudah menjalankan ikhtiarnya, kita ya kembalikan kepada Tuhan. Karena penyakit itu datangnya dari Tuhan dan kembalinya juga kepada Tuhan. Jadi kita itu menjadi manusia itu jangan terlalu selalu gimana ya? Selalu mengeluh. Rasakan kalau penyakit ini kalau kita pahami, sebenarnya ini seperti kita ini ditegur dengan penyakit ini kepada kita. Tuhan memberikan penyakit ini kepada kita agar kita itu bisa mengoreksi diri yang dulu-dulunya kita, cara hidup kita, gaya hidup kita yang keliru itu diperbaiki. Jadi itu sebagai pembelajaran buat kita, teguran Tuhan kepada kita. Tidak usah selalu mengeluh kepada orang. Kalau kita selalu mengeluh kepada orang, mau sampai kapan kita mau sembuh? Kalau orang itu yang kita ajak berkeluh kesah itu pernah mengalami sakit asam lambung, pasti ada masukan positif. Tapi kalau orang itu nggak pernah mengalami asam lambung,
Ya malah kita ketakutan dikasih berita yang tidak mengenakkan. Karena orang sakit asam lambung itu pikirannya selalu sensitif dan negatif. Jadi bagi teman-teman yang belum sembuh, tolong diperbaiki pikirannya, berlatih. Caranya kalau kita takut keluar ya dibuat keluar aja. Latih terus, lawan rasa ketakutan itu. Terus kita itu setelah melawan itu kita harus mengimbangi. Pikiran itu harus seimbang dengan cara kita, gaya kita hidup sekarang ini. Seperti kita tidurnya. Tidurnya itu harus cukup minimal satu hari kalau malam itu 9 jam atau 8 jam biar kita itu istirahat itu ada waktu untuk penyembuhan bagi tubuh kita, jadi lambung itu bisa meregenerasi sel-sel yang rusak. Makan kita itu harus makan yang cukup dan teratur. Karena apa? Kalau lambung kita kosong, ya asam lambung ya nggak ada yang diproses, jadinya malah semakin parah. Yang terutama itu makan, tidurnya yang cukup, diimbangin dengan pikirannya. Terus olahraga. Kalau nggak bisa jalan ya dilatih, jalan sedikit demi sedikit, satu langkah dua langkah, besok ditambah lagi. Kalau masih takut keluar ya dicoba keluar. Meskipun hanya di halaman, lama kelamaan pasti ada rasa ingin keluar ke sana, ke sana. Itu pikiran itu pasti ada. Itu bagus itu perkembangan. Jadi kita harus selalu melatih fisik. Kalau kita tidak melatih fisik nggak bakalan kita sembuh. Bagi teman-teman yang masih belum bisa mengendalikan pikiran, harap dipahami apa yang saya katakan di video ini biar cepat membaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.